kehidupan sebelumnya ya anjing. Mike, gue mau tahu soal awal karir lu di dunia entertain itu ngapain aja, Mike? Dulu gue memulai semua ini, memulai masuk ke dunia digital itu nggak sengaja. Jadi itu kan gue lagi kuliah. Nah di kuliah gue gagal berteman lah intinya lah. Gagal punya teman banyak. Akhirnya gue masih nongkrong sama teman-teman SMA gue. Sampai akhirnya dalam satu waktu kita lagi nongkrong, kita iseng-iseng, kita berempat tuh. Kita home pimpa yuk, bagi tim jadi dua grup. Kita bikin YouTube iseng-iseng gitu. Akhirnya home pimpa lah. Gue dapetnya sama WS. Gitu, karena gue dapetnya sama WS, kita akhirnya memanfaatkan source kita yang bernama si YB itu gitu. Akhirnya bikinlah kita YouTube namanya Arab yang Kasih. Dua video pertama CIB itu Arab yang ngedit bahkan. Jadi kita cuma syuting doang, filenya kita bawa ke Tanjung Duren saat itu. Udah Arab yang ngedit gitu. WS siapa? WS itu Winson Renaldi guys. Maaf bang Mike, lempar ke belakang boleh nggak Mike? Ya boleh-boleh aja kalau mau mah. Tapi mereka mau apa nggak tahu gue. Awal kenal Wes tuh teman sekolah. Wes tuh dulu kakak kelas gue. Dia nggak naik kelas. Dari mana kenal YB? Kenal YB itu dari dulu waktu gue kelas 3 SMA, gue lagi iseng-iseng nyari pekerjaan lah untuk tambahan duit kan. Wes ngajak gue, ayo kita kerja IO yuk gitu. Barulah waktu itu ketemu sama Arab, di interview segala macem. Kenal dari situ, masuk deh gue jadi anak IO nya. Dulu masih miskin guys, Arab belum punya mobil waktu itu. Kita masih pergi ke event naik bajai itu, bertiga, gua, Arab sama ada teman gue namanya NC waktu itu. Bang ucapin ulang tahun buat teman kita namanya Mando, happy birthday Mando. Ini siapanya Ripo guys, KM2 gue. Maybe lu perlu belajar ke anak-anak komik, coba main sama Pras, nongkrong ya. Mike bacain pertanyaan dari Donet aja biar topiknya terfokus gak lompat-lompat. Nggak ada pertanyaan dari Donet, masalah dari tadi. Gimana perasaan lu abis datengin nikahan mantan? Sumpah ya, kalau gue boleh cerita sejujur-jujurnya ya, gue tuh udah bener-bener nggak apa-apa anjing. Kalau misalnya gue masih kenapa-napa, gue nggak akan datang nggak sih? Gue bener udah nggak apa-apa sebenarnya. Memang lo orang anjing aja dibikin sedih-sedih. Budget MC pertama kali berapa? Gue mulai dari 300 ribu. Mulai 300 ribu, naik ke 500 mungkin hampir setahun. Naik ke 7,5, naik ke 1 juta gitu. Gue gak peres nih, tapi gue selalu nontonin dulu CIB sama Iko Ivo. Sumpah itu pecah banget pada zamannya. Pada zamannya ya, sekarang udah bukan zamannya. Ini bukan era lo lagi gitu. Erik bikin lagu buat Arab yang kedis malah gue ya. Masih lama udahannya deep talk bareng si Mike ini. Ini sampai orang-orang ini mau balik aja nih. Gue gak tahu kapan mereka mau balik, anjing emang. Ke belakang gak sih Mike? Kameranya gak bisa dibawa. Masih temenan sama David Beat gak? Enggak. Why are you alone Mike? Semua orang di belakang. Awal bisa sama Aloy sampai kerja bareng di Hawaii gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan Covid. Gue bikin konten di pas Covid. Gue tuh masuk Wisma Atlet. Gue bikin konten di Wisma Atlet, kontennya rame. HW notice gue, ajak gue meeting. Pas gue ketemu, gue kira kan mau ditawarin project kan. Top 3 pemilihan kalau menurut gue no haters, lu terlihat paling netral dan masuk di semuanya, haha. Ya terima kasih fans Mike Nike nih bos. Iya thank you. Nah terus dari situ gue meeting sama orang HW. Gue kira mau jalan projectan kan, ternyata bukan. Ternyata gue disuruh jadi karyawan, kerja back office. Tuh dari 2021 aja gue udah, padahal gue orang depan kamera loh. Ketemu sama orang HW disuruh jadi orang belakang kamera gitu, buat ngurusin BA-nya HW. Saat itu BA-nya HW itu Aloy salah satunya gitu. Akhirnya setelah gue masuk HW, ketemulah sama Aloy. Cerita kenapa lu bisa yatim Mike? Karena bokap gue meninggal, chat. Disuruh jadi back office, iya anjing. Lu capek gak sih Mike? Capek apa dulu nih? Mike, gue belum tenang karena belum ada hasil dari interview final. Interview final apa ya? Ya, gue yatim karena bokap gue itu 2019 sakit. Terus sakit itu sakit jantung. Jadi secara fungsi pompa jantungnya
itu tinggal bekerja sekitar 20% gitu. Dia udah nggak, dia pokoknya hari-hari dia tuh minum tuh harus ditaker, harus dibatasin tuh minum, udah kayak isi bensin. Terus apalagi ya, tidur juga kadang-kadang dia nggak bisa ambil posisi tiduran, harus duduk gitu. Setahun dia 9 kali opname, cok, bolak-balik rumah sakit 9 kali, lu bayangin. Hobi banget tuh balik ke RS dia. 9 kali opname, baru tahun 2020 akhirnya dipanggil pulang. Vicong mana semua orang di belakang, semua orang ninggalin gue nih. Bolak-balik RS jadi hobi gitu om. Iya sumpah hobi banget ya bolak-balik RS. Gue ikutin lu dari zaman CIB awal-awal bang nih. Kira-kira challenge CIB paling parah apa menurut lu? Kira-kira ada rencana mau remake challenge yang gak parah-parah banget gak? Oh, gue punya cerita yang akan mempertebal persona ini guys ya. Dulu pas zaman CIB, jadi buat yang gak tau CIB gue kasih konteks ya. 2015 sampai 2018 gue punya channel YouTube berdua Winson Rinaldi teman gue. Nama channelnya Coconut Ivory Boys. Konten CIB itu Extreme Challenge. Jadi kita pernah Samyang Challenge. Abis Samyang Challenge bumbunya kita taruh mata yang kalah. Abis itu kita juga pernah prank dilem di toilet pernah. Terus juga pernah bikin ini sledgehammer challenge. Jadi kita pakai palu yang buat tukang. Habis itu kita tiduran, ditaruh batako di atasnya, digebuk pak gitu. Nah, salah satu konten gue di CIB itu adalah bikin konten jadi martabak. Asal kalian tahu teman-teman ya, ketika CIB awal dibuat, gue adalah orang yang secara sukarela dan secara sadar bilang ke WSW, kita kayaknya nggak bisa kalau role-nya itu sama gitu. Harus ada satu yang ngebully, satu yang dibully, begitu kasarnya. Udah kayaknya lebih lucu gua deh yang dibully, gua mengajukan diri. Apa ini yang disebut mental pecundang ya? Udah tuh akhirnya role-nya kan begitu kan. Akhirnya salah satu konten kita punya ide bikin konten jadi martabak. Kontennya itu WS jadi abang-abangan tukang martabak yang tugasnya membuat martabak. Gua jadi apa teman-teman? Jadi martabak. Gua beli body paint warna kuning biar kayak martabak tuh diolesin ke semua badan gua. Habis itu gua tiduran di meja, ditabur-taburin tuh mau es tuh meses, keju, gula, mentega, ditaburin tuh semua mau es tuh. Ya kan? Udah tuh di-upload kontennya gue jadi martabak. Wih, viewsnya lumayan lah. Saat itu viewsnya masih sekitar 200.000 lebih. Dan akhirnya konten kita jadi martabak itu di repost sama dagelan, karena kan setelah syuting, setelah naikin videonya kita upload di Instagram kan, kita abis bikin konten jadi martabak gitu. Nih, ada pesanan dari orang belakang buat gue dibeliin KFC ya, ini kayak panjang ya, gue ditinggal sendiri sepanjang gini yuk. Udah kurusan, kasihan kita lihat. Udah kurusan ya, gue naik 3 kilo ya, lu gini ya. Nah, masuk dagelan tuh guys. Jadi karena kita udah bikin konten, kita upload kan konten di Instagram nih, ngasih tahu kita abis bikin konten jadi martabak. Di notice sama dagelan. Tahu siapa yang di notice? WS yang di notice. Masuk dagelannya kontennya WS, dia foto depan guanya cuma kelihatan kolor sama kaki. Muka gua aja nggak kelihatan. Udah sejak itulah gue bilang kayaknya CIB ini berat ya untuk dilanjutin. Gue udah berkorban jadi martabak yang di repost dagelan. WS, terima kasih lo dagelan. Gue tamat 2 kali makan CIB, 2 kali ya. 9 nih. 9 ya, ada KFC, ada sambal bakar. Makan lah, lu kan udah lama. Lo orang kayaknya mau matiin gue deh kayaknya ya. Mau bikin gue gula ya kayaknya ya. Damn, keset mentality Mike. Pre-WO ya. Wey ya, wey. Harusnya gue yang wey, sini wey, udah. Sini Pak Tiko. Kopi. Ini kopinya. Kopi. Ya, selamat menikmati ya. Oke. Kasih ya teman-teman ya. Kertas minyak nih buat mulut ntar. Buat ngelap mulut, berminyak, semua. berminyak. Iya. Ya. Piala. You're the winner, Mike. I'm the winner. You're the winner. Iya. I'm the best of the worst ya. Apalagi nih? Tadi minta saus ya? Minta saus. Ya. Iya, makasih banyak. Guys, udah yuk. Udah cukup sih gua. Guys, ini nggak habis sih kalau gua makan sendiri nggak habis, guys. Kacang. Mau nonton bola gua. Pakai kacang.
Hmm. Hmm. Lu rokok pakai rokok gua. Oh, buat gua. Thank you, Chat. Oh, angsa buat temen gua. Ya, buat temenin. Buat temenin gua ya, angsa ya. Oke. Oke. Pak Niko, ini biar ada ya. Kursi ya. Bangku sutradara ya. Iya. Terima kasih. Ya. Ada angsa, ada buaya, ada krokodil, ada swan, ada krokodil. Nge-live bersama swan, bersama krokodil, bersama KFC. Dikasih es batu, dingin. Di sini juga dingin. Aku sendirian, kedinginan, teman-teman. Nggak ada yang mau kesini, teman-teman. Timbangan buat sadar realita. Oke. Di timbangan ada swan, ada krokodil, ya. Gitarnya sampai ke ini nih. Ini namanya lagi naikin mic, guys, gitu ya. Ini lagi disupport gue, supportnya begini bentuknya ya. Ceritain momen tergokil selama jadi MC. Kalian nggak mau nanya-nanya swan sama krokodil ya, guys? Guys, udah lama nih. Nah, ini mau nemenin gua nih. Mau nemenin gua nih. Ini mau ganti rokok. Nyalain rokok gua harus pakai orang lain ya. Bisa loh ke bibir gua langsung. Abis itu dia cabut loh, Chat. Ini guys, udah yuk guys. Ini mau temenin gue nih. Ini pasti mau temenin gue nih, yakin nih gue. Oh, mau deketin mic ke bibir gue, biar jelas. Gue aja ngomongnya biar jelas. Itu aja ya. Gue bisa sendiri loh. Tadi gue juga punya tangan loh, Ger. Cacat gue sumbing loh, bukan buntung. Aduh, kurang topi pantai. Cheer up Mike, darderdor ya. Barusan darderdor ya. Ini ibot sahabatku. Pasti kamu mau menemani aku. Tidak ya, mau ke dapur. Only want to go to kitchen. Guys, to kitchen. Ya. Jot my brother. Let's go, kita carry stream ini dengan biskuit ini, crackers dan burger bangor. Enggak nemenin gue juga ya. Ya. Saudaraku serumah, adik hanya kasih gue potabi diberikan oleh adik memberi potabi, lalu mereka asik sendiri lagi. Apa ini Ju? Apa nih? Kok ikut-ikutan ya? Tim produksi ikut-ikutan ya? Coba, nih, terus Pak. Ini buat gua nih. Oke. Wow, dapat burger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 burger, 16 burger dengan 5 kentang ya guys ya. Gua mau jadi streamer apa mau jadi strongman sih ini? Enggak, bukan Tanboy Kun juga udah, Cok. Guys, udah yuk. Ini gue udah gak bisa gerak juga nih. Mau ngambil es batu di selangkangan gue nih. Tangannya udah gak ada akses. Teman-teman. Enjoy the service, Mike. You are the center right now. Ya, nice. View naik ya, dengan kehadiran mereka view naik tuh tadi tuh. Gue tadi sendirian ngomong panjang lebar, ngoceh-ngoceh, longsor ya. Pilih yang pasti di sini. Oh ya, brother parts. Oke, thank you. It's mukbang time, Mike. Tapi views naik loh, Mike. Mukbang lu ye, ada sambal bakar, ada KFC, ada potabi, ada burger bangor, ada kacang bersama angsa, buaya,
ada whey protein, juga ada sebuah piala, bangku sutradara, sebuah rokok LE. Ini malam terakhir Mike di maraton ya, sukses ya Mike karirnya setelah di maraton. Iya, ini kayak gue kayak mau ditendang ya ini ya. Gue mau dieliminasi ya, makanya ini dikasih penghargaan seperti ini ya teman-teman. Nge-live lagi yuk guys. It's dinner time Mike. Mukbang Mike, it's okay Mike. Last day Mike, last day ya gua ya. Aduh ya Allah. Mau resign ya apa iye donat. Apa iye donat. Asbaknya mana? Oh no, longsor lagi ya. Udah gak ada orangnya longsor ya. Tumben Mike, akankah followers plus 100k malam ini Mike? Enggak chat. Enggak, terlalu jauh. Pura-pura jadi penyiar radio aja Mike. Selamat datang di Mike FM. Kembali lagi di 196,7 FM bersama Mike di sini. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang menurut kalian seru untuk dibahas dan diperbincangkan dan layak dikupas setajam silet. MTF keempat semoga makin jaya. Ya. Habisin bangornya Mike, nggak habis chat. 16 burger chat. Nonton Donghoi, channel Donghoi Universe. Oke, ya. Oke, untuk para pendengar, teman-teman pendengar yang sedang ada di tempat kalian berada masing-masing, kalian mau ya boleh Ju, thank you. Kehalang Ju, terima kasih ya Ju. Ya, buat para pendengar, kira-kira hari ini mau diceritakan soal apa? Apakah temanya soal cinta, soal karir, soal apalagi soal insecurity, soal overthinking? Kalian boleh pilih. Horor, pengalaman horor soal cinta, horor aja Kak Mike. Bikin tema pengalaman hidup YB, perjalanan hidup YB ya. Lewat gua ya diceritainnya ya. Insecure, ayo cepat tentukan satu tema yang ingin kalian dengarkan dari Mike FM ini. Kira-kira mau apa temanya? Seru banget ya di belakang, iya ya. Tapi mereka tuh ketawa gede-gede tuh, guanya nggak dilibatin. Gua nggak tahu tuh ketahuan apa. Cinta apa iye, nako, bola terlalu segmented. Mike Day, pacar YB, Mike pacar YB. Gue yang cerita tuh ye. Horor Mike, horor. Mike Day, horor Mike, horor. Oke, pengalaman horor. Oke. Pengalaman horor yang pernah gue lalui terjadi beberapa saat yang lalu, dimana di rumah yang pernah kita tinggali dulu di daerah Serpong dan juga BSD masing-masing punya pengalaman horor yang sangat-sangat mengerikan teman-teman. Mungkin dari mau tepuk tangan, apa tuh yang ditepukin tuh, mau dong diajak tepuk tangan, gue bisa juga tepuk tangan loh. Enggak ya, oke lah, pengalaman horor ya. Longsor lagi, oke, longsor lagi. Mau nemenin gue nih pasti nih, kawan gue nih. Cuma mindahin box dari sofa ke lantai ya. Longsor Mike ya. Seru Mike di belakang Mike, ambil kipas ya. Biar gue mau juga dong diajak nongkrong di belakang. Nggak boleh ya. Gue masa nongkrongnya sama angsa sama buaya, Ger. Bisa ya gue ya. It's your day tiba-tiba ya. Aduh. Bang Mike, buaya tolongin. Oh iya, kecengklak dia ya. Lu lebih care sama buayanya ya. Dari tadi lu gue minta tolong gak ada yang peduli ya. Oke lah. Ya. Nah, dah tuh. Mike sekarang dekat sama siapa? Tidak lagi dekat sama siapa-siapa teman-teman. Sekarang lagi ya, benerin pala angsa lu ya. Nggak pernah sofa. Enggak pernah sofa. Stand for Mike. Diem lu Mike, oke.
Ada angsa di bawah buaya. Sahabat-sahabat, live lagi ya. Yuk, sini sahabat di belakang. Bang, horornya mana? Gue punya cerita horor, guys. Gue punya cerita horor digerebek oleh digerebek cowoknya mantan gue. Mau denger gak kalian? Horor tuh. Nah, seru nih kalau gini, seru nih ya. Cakep. Seru banget tuh di belakang ya, di belakang. Gue kira di sini. No, jangan lari di tempat nyanyi. Nggak mau denger cerita gue ya? Nggak mau ya? Bosen ya? Karena nggak ada donat ya? Menarik ceritanya. Wam, ya, thanks. Wow, thank you so much. Naik lagi ya. Ada Gary soalnya ya, naik lagi ya. Ngurut cerita aja Mike, semangat Mike. Oke, ini adalah sebuah cerita horor yang akan gue ceritakan. Jadi ada masanya dimana gue pernah dekat dengan seorang perempuan, teman-teman. Nah, dalam momen-momen kita dekat itu memang posisinya dia saat itu sudah di ujung tanduk hubungannya dengan pacarnya gitu. Kok BGM-nya mati? BGM, operator tolong. Oke. Ya, jadi Hoam ya. Wow, Ihwan, thank you so much. Ini gue lagi berusaha carry nih, di Hoamin ya. Dia belum mic. Oh, wow. Cerita ya. Oke. Gua coba fokus bercerita tanpa harus melihat chat ya. Jadi Cynthia mau nemenin gua? Enggak ya, mau buang ingus doang ya. Streams. Ya. Bang, jangan stop, oke. Jadi gue pernah deket sama cewek saat itu. Terus memang posisinya pas kita deket tuh, dia tuh udah di ujung tanduk hubungannya sama pacarnya, guys. Gitu. Dia pengen putusin tapi belum menemukan momen yang tepat untuk mutusin aja gitu. Akhirnya saat itu dia janji ke gue untuk bilang kayak, kayaknya nanti aku mau ke Bali sama pacarku, nanti di Bali aku mau putusin cowokku gitu katanya gitu. Oke, gue bilang gitu kan. Berangkatlah dia ke Bali. Dan di Bali dia beneran melakukan itu, teman-teman. Di Bali dia beneran melakukan itu. Dia bilang kayak putus gitu sama cowoknya. Dia udah gak bisa lagi lanjutin hubungannya gitu kan. Udah tuh. Akhirnya saat itu cowoknya belum terima posisinya. Nah, sepulangnya dia dari Bali, dia tuh pengen main ke tempat gue sama teman-teman juga, sama Aloy segala macam. Dia pengen mampir, pengen nongkrong gitu. Akhirnya nyampe di airport, dia mau pulang ke kosan gue saat itu, naik Grab car. Saat itu cowoknya udah menawarkan, mau nggak aku anterin katanya. Kata dia, nggak usah, aku mau pulang sendiri katanya gitu. Pesenlah dia Grab car kan. Pesen Grab car, gue tungguin tuh dia dari airport nyampe ke kosan gue. Begitu sampai di kosan, teman-teman, gue turun dong, gue pengen bantu dia untuk menurunkan koper gitu kan. Habis itu pas dia nyampe, gue turunin kopernya. Dari kejauhan, guys, ini momen horornya. Dari kejauhan gue mendengar suara kayak, oh begini ya cara kamu ya. Dari kejauhan gue mendengar suara tersebut. Dan saat itu posisinya mata gue udah minus, udah silinder. Gue turun gak pakai kacamata karena gue pikir kan cuma pengen nurunin barang doang gitu, nggak perlu lah gue pakai kacamata. Jadi setelah gue lihat mukanya dari kejauhan, burem. Gue nggak bisa lihat bentuk mukanya siapa. Gue bilang, ini siapa? Gue deketin mukanya agak mirip Danang The Comment. Wah, anjing, Danang main kosan gue nih. Ternyata bukan. Ternyata sosok itu adalah sosok pacar dari si cewek yang gue deket ini. Karena dia belum terima diputusin, dia buntutin gebetan gue ini dari airport ke tempat gue. Dihampiri gue bersama sepupunya, teman-teman. Ya. Wah, gue bilang kaget dong, gue kan anjing gitu. Terus dia langsung konfront ke gue tuh. Dia bilang kayak, lu mau sama cewek gue ini ya? Lu mau ya? Katanya gitu. Gue bilang kan, gue lihat matanya. Gue bilang kayak, mau. Gue bilang gue mau. Bukannya lu udah diputusin juga? Gue tanya gitu. Diem tuh dia tuh. Akhirnya mereka berdebat tuh. Karena dia diem gak bisa menjawab pertanyaan gue. Akhirnya dia bergerak ke
si gebetan gue, mereka berdebat tuh panjang lebar. Nah, di tengah debatnya itu, kan tadi gue bilang ya, cowok ini datang bersama sepupunya berdua. Jadi mereka lagi berdebat berdua, kan gue canggung ya. Gue canggung sendirian, gue harus ngapain nih? Mana gue nggak bawa HP turun, HP gue di atas di kamar. Ngapain nih gue? Gue liatlah ke arah sepupunya. Sepupunya ngeliat gue. Kita lihat-lihatan tuh. Akhirnya sepupunya mendekat ke gue. Terus gue bilang, bang mau rokok? Gue bilang gitu. Boleh bang, katanya gitu. Gue bakarin tuh, set, rokok, set, ngerokok. Gue ngerokok. Nontonin mereka berdebat, gue ngerokok. Akhirnya karena canggung cuma diem-dieman, dia buka obrolan, si sepupunya buka obrolan, katanya kayak, lu kerja di HW bang? Iya bang, gue bilang. Oh, HW mana biasanya? Oh, gue di back office-nya bang, gitu. Oh, gue suka tuh ke HW Peak, katanya. Oh iya bang, iya emang di situ seru sih. Udah tuh, bonding tuh gue, sambil menungguin si mantan gue berdebat kan, sama mantan lakinya. Bonding. Titik bondingnya tau gak sampai apa? Sampai sepupunya ngebantu gua. Sepupunya bilang kayak, udah bang gini aja, biar kita cepet kelar, cepet beres, cepet pulang. Udah, ini ceweknya pesenin Grab aja, ala-ala bilang pengen pulang. Nanti dia naik Grab, kita juga pulang tuh. Nah, nanti kalau misalnya dia mau balik lagi ke kosan abang, silakan dah. Dibantuin gua sama sepupunya, saking gua kayak udah bonding banget gitu. Udah tuh akhirnya gebetan gue nggak mau pulang, dan akhirnya si cowok itu menerima kalau dia udah diputusin. Sekian ceritanya gitu. Horor kan? Udah gitu aja ceritanya. Thank you udah mendengarkan ya. Guys, udah yuk. Teman-teman. No Mike, it's scary, ya kan? Gue udah follow Mike, awas kalau nggak lucu. Iya, thank you. Pada kemana Mike, kok selalu sendiri, abis ini tamu siapa nggak tahu gue bang, sumpah nih gue ditinggal sini, mereka nih nggak mau keluar anjing, gue harus ngapain, apa gue ke belakang juga ya? Ngantuk nih Mike, sama gue juga udah capek ini gue. Mike si mental baja, iya gue harus carry berapa lama lagi sih ini, guys, teman-temanku, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat super streaminganku, sudah yuk kita tutupi sesi ini. Aku sudah tidak bisa lagi teman-teman, sudah terlalu lama. Kayaknya ngarang ya, enggak, semua mati itu nggak ngarang. Ceritanya Falcon lu bocor di video password. Iya tuh, gue dulu pernah bikin video sunat kan. Jadi kan dulu kan gue hamba angka gitu. Jual mau nemenin gue ya? Mau nemenin gue nih. Ambil burger bang. Ambil burger ya lu ya. Gina nggak mau duduk sini Gin? Enggak ya. Kamu lagi diapain? Nggak tahu ini lagi diapain. Aduh, sukses ya, cuma suksesnya ya pesannya ya. Burger ya silakan. Ya dulu gue pernah bikin video. Jadi dulu zaman gue nge-YouTube, gue tuh ada di momen dimana gue adalah hambanya angka, hamba subscriber. Sampai gue mengorbankan kuliah gue guys. Jadi waktu itu kita lagi stuck di angka 60 ribuan subscriber lah. Pengen ke 70 ribu. Tapi kita udah melakukan berbagai cara, kok nggak naik-naik nih subscriber kan. Akhirnya gue membuat gebrakan lah sama Winson tuh berdua. Gue bilang udah gini aja, kan gue belum sunat nih. Udah kita bikin janji aja, kalau 70 ribu subscriber gue sunat. Gue bilang gitu. Udah, bener tuh, karena dibikinin janji seperti itu, bener naik tuh angkanya tuh. Akhirnya 70 ribu, harus sunat lah gue. Itu posisinya gue lagi tengah-tengah kuliah semester 1 teman-teman. Jadi gue baru maba awal-awal kuliah gitu. Gue sunat, harus menunaikan challenge yang udah gue bikin sendiri. Udah tuh, akhirnya di hari H-nya tiba, gue nge-live IG. Itu untuk pertama kalinya IG gue yang nonton live-nya 2000. Nungguin gue sunat, gue OTW ke tempat bidannya. Akhirnya nyampe tempat bidannya, lo harus tahu ada sekitar 20 orang lah udah nunggu di tempat bidan sunat itu anjing. Udah nunggu gue sunat kayak, weh Bang Niko mau sunat, digutlakin. Gue buset udah kayak mau ikut lomba ini, olimpiade gue. Udah kayak atlet gue, ditungguin kayak gitu. Akhirnya gue masuk ke tempat bidannya.
bidannya sebenarnya udah kasih pesan dari jauh-jauh hari, jangan minum alkohol sebelum sunat, sebelum hari H. Tapi gue bandel, gue pikir kayak ya apa sih efeknya minum alkohol gitu kan. Ya udah, akhirnya disunat tuh. Sunatnya masih pakai alat yang semacam solder gitu guys. Jadi kayak ini misalnya ini burungnya nih, ces dari sini nih, diambil sebelah sini, ces gitu. Masih pakai alat itu. Terus bayangin, memang saat itu biusnya bekerja dengan baik ketika si kulupnya itu dipotong ya. Tapi kan setelah dipotong harus dijahit. Di tengah-tengah ngejahit, obat biusnya habis obat biusnya. Gua gak bisa, gua ngerasain tuh jarum masuk ke burung gua, sut gitu. Masuk tuh, nusuk tuh, berasa tuh kayak cerut gitu. Au, gua bilang sakit dok. Wah, ini obat biusnya udah mau habis nih kata dokternya. Udah tahan deh. Kamu santai aja kata dokternya. Minggu lalu saya baru nyunatin napi katanya. Itu karena buru-buru nggak sempet pakai obat bius, jadi saya cuma suruh dia gigit anduk. Udah kamu bisa tahan katanya gitu. Kamu bisa tahan katanya. Oke, gue tahan tuh. Gue tahan kan. Udah tuh. Beres tuh. Beres karena gue di otak gue udah napi aja bisa, masa gue nggak bisa nih, ini pasti ketahan gitu kan. Udah tuh akhirnya kelar dari situ. Gue keluar sumpah mati, demi Allah mati karir kalau gue bohong. Gue disorakin kayak, Bang Niko abis sunat buset. Gue bilang buset nih apa menang Asian Game gue bilang emas nih, gue emas. Orang cuma abis sunat disorakin, diajak foto-foto sama orang-orang yang nunggu situ kan. Udah tuh akhirnya kan abis sunat itu kan nunggu kering ya guys ya, nunggu kering. Gue gak bisa kemana-mana, gue bolos kuliah 2 minggu ya. Gue bolos kuliah 2 minggu, gue gak masuk sama sekali. Gue di rumah nunggu jahitan gue kering. Tapi begitu sudah semingguan lebih, tiba-tiba ada job. Gue harus nge-MC pensi waktu itu sama WS. Karena ini uang, gue pikir kan nggak bisa nih gue, ini harus gue ambil nih apapun cara. Walaupun belum kering, gue ambil jobnya. Gue beli kolor batok guys. Jadi kolor itu bentuknya kayak celana dalam biasa, tapi depannya tuh ada kayak batoknya gitu. Jadi biar burungnya tuh posisinya begini posisi. Ini burung, nah begini dia posisinya nih. Dia nggak nempel gitu loh, begini dia. Ah gitu bentukannya. Gue nge-MC tuh pakai kolor batok. Ya memang ada resikonya sih kelar gue nge-MC karena gue bergerak terus. Itu pasti kesentuh-sentuh gitu loh antara burung sama batoknya. Jadi pas gue pulang ke rumah berdarah. Udah tuh kelar dari situ, videonya mau kita upload kan, kita syuting tuh kan, kita mau bikin itu jadi konten kan. Video mau kita upload dan saat itu asal kalian tahu, saat itu editor CIB bukan gue lagi. Editornya adalah temen gue namanya Rian. Rian yang ngeditin. Rian bilang ke gue, Nick anjing ini adalah video terberat yang pernah gue edit sepanjang gue hidup katanya. Gue sampai hafal bentuk titit lu. Karena kan kalau ngedit kan harus di-cut, dilihat lagi footage-nya, di-cut, dikasih efek gitu kan. Gue sampai hafal bentuk titit lu katanya. Tuh, videonya kelar, video jadi, kita upload lah. Kita naikin ke YouTube guys. Video udah sekitar 2000, gue nonton. Gue udah bisa nonton tuh saat itu. Gue nonton di tengah-tengah video. Kok gue bilang kok ada bagian titit gue kelihatan, sensornya nggak ada. Sirian juga anjing ke skip sensornya, ini burung gue kemana-mana anjing gue bilang. Tapi saat itu yang punya akses YouTube itu WS ngentot. Jadi kayak gue harus bilang ke WS, ini gue harus take down videonya karena burung gue kemana-mana. Gue bilang, lu tahu WS bilang apa? Udahlah nih nggak usah katanya. Videonya udah 2000 nih, cepet nih, gede nih, naiknya kenceng, nggak apa-apa, udah nggak usah. Gue bilang, biji lu lah nggak usah, ini malunya seumur hidup jejak digital, orang jadi tahu bentuk burung gue. Gimana nanti gue berkeluarga nggak bisa gue bilang. Waktu akhirnya debat. Udah akhirnya barulah kita sepakat untuk menghapus videonya, diedit ulang gitu, dikasih sensor, dinaikin lagi gitu. Itulah cerita burung gue kespil ya, burung sunat gue kespil. Anjing WS ya. Udah nih, gak usah nih, videonya udah gede.